Halo semuanya, hai guys. Oke, kita general reading ya. Ini pembacaan kartu, pembacaan untuk energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau disebut vice versa. Ambil yang bermanfaat ya. Dan lebih menyerahkan apapun pada yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu, langsung aja. Oke, kali ini temanya kita mau lihat ya. Kamu ini harus siap-siap untuk berbahagia. Mungkin ada doamu akan terkabul dalam waktu dekat ini ya. Mungkin ada permintaan atau harapanmu, doamu akan dikabulkan dalam waktu dekat ini. Kita lihat ya. Oke. Cie. Jadi ya aku ngelihat ya. Ini tuh dalam waktu dekat ada yang akan sayang sama kamu. Dalam waktu dekat ada yang akan respect, ada yang akan peduli, ada yang akan baper, membawa perasaannya untuk kamu. Ada yang akan lebih bersimpati, ada yang akan lebih berempati sama kamu. Jadi ya kurang-kurangilah menyakitimu, ya kan? Atau ada bentar lagi ya mengurang-ngurangi bertingkah, bikin masalah sama kamu, ya. Beberapa orang ini sadar kayaknya, atau seseorang bisa sadar ya untuk menyayangi kamu, mencintai kamu sepenuh hati, ya. Karena kamu layak dicintai, kamu layak disayangi, gitu kak, oke? Prikit you bingit, ya. Ini bagus sekali. Ya beberapa kalian banyak rezeki ya dalam waktu dekat ini. Aku ngelihat soal rezeki, soal keuangan ini 2 bulan sampai 3 bulan ke depan ya, itu maksimal. 2 bulan sampai 3 bulan ke depan keuanganmu naik. Wah, kamu akan mandiri, kamu akan stabil secara finansial. Jadi berbahagialah. Apalagi bentar lagi punya duit ya. Bentar lagi banyak duit ya. Amin ya. Terus aku ngelihat mungkin ada beberapa yang ngerasa hidup ini kayak teka-teki, hidup ini kayak misteri, atau seseorang begitu misterius, seseorang seperti menyembunyikan sesuatu atau tertutup atau apa gitu ya. Aku ngerasa dalam waktu dekat ini akan ada kejelasan, akan ada jawaban. Ternyata dia itu begini, ternyata dia itu begitu, ternyata keadaan begini, keadaan begitu, atau terjawab sih. Kayak jati dirimu itu sebenarnya apa, sumber rezekimu itu di mana-mana atau dari mana aja gitu. Itu sih. Karena aku ngerasa beberapa ini merasa bingung ya. Ada yang diantara kalian itu, diantara kita kayak overthinking, kepikiran. Hidup aku ini dibawa kemana ya? Jati diriku, sumber rezeki itu kayak gimana ya? Ya aku ngerasa ada kejelasan ya dalam waktu dekat ini. Terus ada juga mungkin ngerasa gak jelas dengan seseorang, gak jelas bingit ya sama dia gitu. Tapi bentar lagi ada kejelasan. Ada kejelasan gitu, kayak koneksi kita bagaimana akhirnya. Bertahan atau melepas ya. Ini beberapa mungkin ada minta kekuatan ya. Ada yang meminta kekuatan. Berikanlah saya kekuatan ya Tuhan untuk menghadapi hidup ini, menghadapi sesuatu, menghadapi dia,
mereka gitu ya. Kamu akan diberi kekuatan, kamu akan diberi kemampuan ya. Aku ngerasa semua akan baik-baik aja dan semua akan lebih baik ya. Beberapa ini ada minta kekuatan, kesehatan, ya kesehatan fisik dan mental ya. Ya kamu akan sehat, kamu akan kuat. Jadi semangat, semangat Kak ya. Dan ya ini aku ngelihatnya apa ya, beberapa ini capek, lelah, entah capek fisik atau capek mental ya. Aku ngerasa kamu akan sembuh, kamu akan bangkit lagi begitu. Kamu akan kuat ya menjalani dunia ini, menjalani dunia tipu-tipu ini. Karena mau gimana, gak ada pilihan lagi ya. Hidup ini harus dihadapi, harus dijalani ya. Oke, cara yang dikatakan, jangan merasa bersalah dengan sikap cuekmu saat ini. Karena itu memang diizinkannya untuk membuat dia dan mereka sadar bahwa kamu sangat terluka dan kecewa ya. Tuh. Jadi ada kan di antara kita kayak, apa aku benar ya, apa aku salah cuek kayak gini, kok gimana gitu ya, apa saya benar atau enggak ya. Kalau saya sekarang diam, cuek, bersikap biasa aja, udah nggak mau berjuang sendirian, apa salah ya gitu. Sebenarnya di sini dibilang ya, jangan ngerasa bersalah, jangan merasa bersalah dengan sikap cuekmu saat ini. Kalau kamu udah waktunya cuek, ya cuek, dan itu diizinkan dari Yang Maha Kuasa ya. Jadi sikap cuekmu sekarang itu istilahnya apa ya? Ya memang kayak udah waktunya supaya membuat mereka itu sadar bahwa kamu itu sudah lelah, kamu itu sudah sangat terluka, kamu sudah sangat kecewa. Jadi ya sudah ya. Maksudnya ya udah nggak apa-apa, oke? Ketika kamu melepaskan rasa sakit hatimu, maka malaikat akan memindahkan rasa sakit itu ke orang yang berbuat salah padamu. Dan dia akan mengingat kesalahannya yang pernah dia lakukan ke kamu ya. Jadi energi itu ya ada interaksinya, ada kerjanya seperti itu ya. Energi itu bekerja. Maksudnya ya, kalau kamu ya lepaskan rasa sakit hati dengan memaafkan, dengan mengampuni ya, lepaskan rasa sakit hati itu ya, maka malaikat ya, penjaga itu akan memindahkan rasa sakit itu ke orang yang berbuat salah sama kamu. Tuh. Jadi orang yang berbuat salah itu akan mengingat kesalahannya, akan merasa bersalah sama kamu. Ya gitu. Itu sih. Jadi rasa sakit itu kan energi sebenarnya. Rasa sakit itu energi. Jadi jangan digenggam terus ya. Jangan melekat terus. Sakit hatiku. Wah, terlalu melekat. Itu jangan. Jadi lepasin itu energi rasa sakit. Biar rasa sakit itu kembali ke tempatnya. Ke tempat yang menyakiti kamu ya, gitu. Jadi rasa sakit ya, itu jangan digenggam banget. Jangan terlalu lama ya. Dilepasin aja. Biarkan rasa sakit itu pergi ke tempatnya, ke tempat yang berbuat salah dan dia orangnya gitu. Ya udah, biarkan dia merasakan itu rasa sakit dan dia harus sadar diri. Ya, dia akan tahu dia salah. Dia akan tahu dia salah dan merasa bersalah gitu. Oke? Terus ketika kamu meminta kekuatan untuk mengampuni, maka kamu akan diberikan hati yang tulus dan berjiwa besar untuk memaafkan. Dan Tuhan akan membuat seseorang jatuh cinta sangat dalam padamu. Wah, tuh wow ya. Jadi ya seperti itu guys ya. Jadi kalau kamu ya minta kekuatan
untuk mengampuni ya. Kayak aku pengen deh kuat untuk move on, aku kuat lah untuk melupakan, untuk mengampuni gitu. Ya, maka kamu akan diberikan hati yang tulus. Kamu akan tulus memaafkan. Kamu akan berjiwa besar memaafkan, ya. Ya udah, setelah itu Tuhan akan membuat seseorang itu jatuh cinta sangat dalam sama kamu, ya. Jadi banyak berkah dari mengampuni dengan memaafkan gitu ya. Banyak berkahnya. Bahkan yang Maha Kuasa itu bisa ngasih hadiah. Yang Maha Kuasa bisa ngasih berkah ya kalau kamu memaafkan. Ya contohnya Tuhan bisa buat seseorang itu jadi cinta banget sama kamu. Ya gitu. Ya begitu ya. Oke. Maaf berisik ya. Hehehe. Kemudian segala kesedihanmu tentang dirimu yang pernah diabaikan akan berbuah manis menjadi kebahagiaan. Karena satu persatu orang yang pernah menyakitimu, mereka akan merasa kehilangan. Ya, itu. Jadi segala kesedihanmu ya kamu ngerasa diabaikan. Aku ngerasanya ya perasaan kita ya, kita diabaikan, kita dibiarkan, kita tidak dihargai ya. Ini akan ada buah manisnya. Akan berbuah manis kebahagiaan ya. Karena satu persatu orang yang menyakitimu itu, satu persatu orang yang tidak menghargai, yang menyia-nyiakan kamu, mereka akan merasa kehilangan. Mereka akan ngerasa kecarian gitu ya. Kok kecarian kamu ya kehilangan kamu? Kok kangen ya sama kamu? Kok kepo ya sama kamu? Iya gitu. Kemudian pada saat kamu fokus ke dirimu dan tidak banyak tingkah, maka mulai saat ini banyak yang suka dan tertarik sama kamu. Ya, itu. Jadi, kalau kamu fokus ke dirimu, ya, fokus aja ke hidupmu. Gak usah banyak tingkah. Ya udah. Maka mulai sekarang banyak yang jadinya tertarik sama kamu. Mulai sekarang banyak yang suka sama kamu, kayak ya kamu enak dilihat, enak dipandang gitu ya, karena gak banyak tingkah gitu. Jadi gak usah bertingkah ya. Ya mungkin lebih kayak lurus-lurus aja lah, jalani hidupmu aja ya. Kayak fokus ke dirimu, perbaiki dirimu. Terus orang-orang yang mau merendahkan kamu atau menghina kamu, hidup mereka tidak akan lebih baik daripada kamu. Hingga akhirnya tidak ada satupun yang bisa mempermalukan kamu. Ya, ingat ini. Jadi kalau ada orang-orang merendahkan kamu lah, menghina kamu, menganggap kamu rendah, ya hidup mereka itu gak akan lebih baik dari kamu. Ya hidup orang-orang jahat itu tidak akan lebih bahagia daripada kamu. Ya udah sampai akhirnya, siapa sih mau permalukan kamu? Siapa sih mau mempermalukan dirimu? Gak ada. Karena mereka juga gak bahagia. Mereka juga gak sebaik kamu. Gitu. Oke, terus ketika kamu hidup apa adanya dan menjadi dirimu sendiri, maka kamu akan dianggap unik dan berbeda dari yang lainnya. Dan kamu akan selalu dikenang, ya. Artinya kamu akan selalu diingat. Jadi kamu hidup apa adanya aja. Jadi dirimu sendiri, ya. Udah kamu akan dianggap unik, kamu akan dianggap berbeda. Kamu tuh beda ya. Beda bingit dari yang lain gitu. Ya udah kamu jadinya diingat, dikenang gitu, ya. Dan semesta akan mendukung kamu untuk menegakkan kebenaran. Bicaralah, ungkapkanlah. Banyak yang akan tersentuh hatinya dengan kata-katamu, ya. Jadi buat kalian yang terlalu banyak diam, jangan diam terus lah, ya. Boleh diam, tapi jangan diam semua.
Atau jangan diam selamanya ya. Ada pesan kayak gitu. Ini berkaitan sama doamu, harapanmu ya. Jadi semesta itu akan mendukung kamu untuk menegakkan kebenaran. Kamu mau tunjukkan kebenaran, tunjukkan saja. Kamu mau tegakkan kebenaran, tegakkan. Ya dengan cara bicara lah, ungkapkanlah, berkata-katalah. Ya speak up gitu. Tunjukkan kebenaran-kebenaran itu. Nanti banyak kok tersentuh hatinya dengan kata-katamu. Nanti banyak tersentuh hatinya dengan spiritualitasmu dan kebijaksanaanmu gitu. Oke, batuk dulu ya. Batuk dulu. Terus jadi aku ngeliat ya, ini buat yang ngerasa ya ada di titik terendah. Kalau ada ngerasa di titik paling sakit ya, sakit banget loh, kecewa banget saya gitu. Aku ngerasa ya kalau sudah di titik terendah, itu titik paling rendah. Artinya apa? Sebentar lagi kamu naik. Sebentar lagi naik levelmu. Sebentar lagi naik derajatmu, ya. Sebentar lagi ada pertolongan Tuhan, pertolongan malaikat leluhur, atau pertolongan dari siapa aja bisa datang ke kamu, ya. Cie, wah. Jadi aku ngelihat ya, ada loh perasaan seseorang sepertinya makin besar sama kamu ya. Ada perasaan seseorang kayaknya makin sayang sama kamu. Ini kalau rindu ya, ini rindunya semakin berat sama kamu. Artinya apa ya, kamu dicintai, kamu disayangi. Sesayang itu dia sama kamu. Tuh. Dan aku lihat ada ya, sudah nggak tahan mau ketemu kamu. Ada udah nggak tahan sih mau ngobrol, mau bicara gitu tentang kita, tentang aku dan kamu, ya kan? Begitu. Oke. Jadi kan ada mungkin beberapa orang sepele ya sama kita. Ada beberapa orang menganggap kita rendah, menganggap kita ini apalah gitu. Cuma aku ngerasa kamu tidak seburuk itu. Kita tidak serendah itu, ya. Kita tidak serendah yang mereka pikirkan. Kita tidak seburuk yang mereka bayangkan. Tuh. Jadi sebenarnya ya, kalau ada orang sensi sama kita, kalau ada orang susah melihat kita senang, kalau ada orang kayak apa ya, kayak nggak senang gitu, nggak senang lihat kamu bahagia, nggak senang lihat kamu spiritual, nggak senang lihat kamu hidup lebih baik, ya mungkin itu orang iri sama kamu, dia cemburu sama kamu. Artinya kamu tuh memang lebih dari dia, level hidupmu lebih daripada mereka. Itu faktanya, kenyataannya. Cuma ya orang-orang yang iri itu kan jarang mengakui ya. Hehehe. eh oke. Jadi kalau aku lihat ya, bentar lagi ada peluang, ada kesempatan untukmu ya. Beberapa kalian bisa menemukan peluang untuk kerjaan, peluang untuk keuangan, peluang untuk hidupmu bisa lebih baik ya. Ada bentar lagi.
Oke. Aku ngelihat ya, ini ada beberapa kalian menunggu sudah lama. Ada yang menanti-nanti sesuatu atau seseorang, sepertinya sudah lama. Atau kamu udah terlalu sabar. Sudah terlalu sabar ya, menunggu ya keinginanmu dikabulkan gitu. Aku rasanya. Dan aku rasa sebentar lagi sih. Ini ada maksimal bulan Maret ya. Ada maksimal di bulan Maret yang kamu tunggu-tunggu ini terkabul. Yang kamu nanti-nantikan dengan sabar akan terkabul di bulan Maret ini ya. Jadi semangat dong ya. Oke. Percaya dirilah menunjukkan spiritualitasmu. Maka orang-orang akan melihat bahwa kamu berjalan di jalan yang benar ya. Jadi buat yang selama ini kayak ragu ya, aduh aku dianggap aneh gak sih kalau spiritual banget, aku dianggap apa gitu ya sama orang kalau aku spiritual gini ya. Sebenarnya kamu itu ya udah percaya diri aja. Percaya dirilah menunjukkan spiritualitasmu, percaya diri mengungkapkan kebenaran, kebijaksanaan ya. Percaya diri menebarkan energi positif. Jadi ya orang-orang akan melihat kamu itu berjalan di jalan spiritual, artinya kamu berjalan di jalan yang benar ya. Kamu tuh nggak salah gitu. Toh juga nggak nyakitin orang kan. Kalau tidak merugikan orang ya sudah, tidak merugikan dirimu juga, tidak merugikan orang lain, ya udah gitu. Oke, terus Tuhan dan semesta akan membawa kamu keluar dari situasi rumit, dari orang-orang beracun untuk kamu ya. Jadi ini kayaknya buat orang-orang gak enakan ya. Kalian yang gak enakan, gak tegaan terus ya. Ya gimana kan, kasihan kan sama dia, sama mereka. Iya sih. Iya sih, cuma kan gak selamanya lah ya. Gak selamanya kamu berjuang terus, berkorban terus, sakit terus ya. Jadi sebenarnya Tuhan dan semesta akan bawa kamu keluar dari situasi rumit ya. Jadi buat yang kalian gak tegaan, gak enakan selama ini, ya aku ngerasanya ya udah, kamu bisa lepas gitu aja dari situasi rumit, dari orang-orang toksik ya. Itu. Beberapa bisa melepas situasi rumit soal keuangan ya. Beberapa ini kalian diantara kita bisa lepaskan situasi nggak enak ya tentang keuangan. Jadi ya mungkin keuanganmu akan lebih baik ya. Oke, kemudian jika koneksi kamu dan seseorang itu masih ada, tandanya masih ada manfaatnya. Percayalah akan ada berkahnya ya. Gitu Kak. Jadi kalau ada yang bertanya-tanya, ini koneksi buat apa lagi ya? Ngapain lagi saya twin flame dengan dia? Ngapain saya ada ikatan batin, koneksi sama dia gitu? Ya mungkin ada ya kalian seperti bertanya-tanya begitu. Cuma di sini dijawab ya, koneksi kamu sama seseorang itu kalau masih ada, masih berlanjut, itu artinya masih ada manfaatnya, masih ada mungkin pembelajarannya, masih ada hikmahnya, ya masih ada berkahnya gitu ya. Kadang koneksi itu ya, koneksi spiritual itu lumayan lama ya karena membayar karma, membersihkan dosa-dosa kita ya. Bisa juga sih kayak memang kalian dibentuk gitu jadi orang lebih baik ya, atau kalian jodoh ya. Kalau jodoh kalian ya udah, undang saya ya. Undang Akil. Oke. Terus maksimal 2-3 bulan lagi keuangan kamu akan meningkat. Bahkan kamu bisa membeli ini dan itu ya. Amin. Amin. Jadi maksimal 2-3 bulan lagi keuangan atau finansialmu akan bagus. Bahkan kamu akan bisa
bisa mendapat ini, mendapat itu, beli ini, beli itu, ya, luar biasa. Oke. Terus saat kamu melakukan apapun itu apa adanya dan tidak menuntut apa-apa, maka kamu akan terlihat menarik dan bersahaja. Kamu bisa memikat dia dan mereka, ya. Jadi, kalau ada permintaanmu, aku ingin lebih menarik di mata dia, di mata mereka. Aku ingin memikat dia, menarik perhatian dia atau mereka, ya. Ini jawabannya. Jadi, coba kamu lakukan apapun itu apa adanya. Nggak usah nuntut apa-apa ya kalau berbuat baik. Nggak usah menuntut balasan kalau berbuat baik gitu. Ya udah. Dari situ terlihat ya kamu itu menarik, bersahaja, sederhana. Kamu orang simple, nggak banyak drama, nggak banyak tingkah. Ya sudah, kamu akan memikat dia, kamu akan memikat mereka, ya. Terus saat kamu melepaskan kemelekatan, maka dia dan mereka yang akan ketergantungan atau kecanduan nyariin kamu, ya. Tuh. Jadi jangan terlalu menggenggam sesuatu, jangan terlalu menggenggam seseorang. Ada saatnya lepas, ya. Apalagi ribet. Yang ribet lepaskan, ya. Saat kamu melepaskan kemelekatan, ya udah, maka dia sama mereka itu akan ketergantungan, akan kecanduan sama kamu, pengen nyariin kamu, pengen stalking, pengen nyari tahu kamu, ya gitu. Jadi usahain energimu itu, vibrasimu naik ya, dengan self love, dengan mencintai dirimu, fokus sama dirimu, banyak memaafkan, banyak berbuat baik. Ya udah, ya, energimu naik. Dan kayak apa ya, kalau energi naik itu bikin orang candu, ya, candu sama kamu. Iya loh, gak percaya, coba aja, coba deh ya. Oke. Oke. JAKZUHDX, ada yang lama, ada R, G, P, M, W, E, I, B, S, I, S, Y. Tuh ya. Oke. Ada Februari, Agustus, ada November, ada Desember, April, Januari, Maret, Mei. Oke. Ada Pisces, Gemini, Virgo, Leo. Ada Libra, Scorpio, Taurus, dan Cancer. Oke? Aku minum dulu ya. Oh, enak bingit ya. Aku tadi minum dulu, bentar ya. Oke. Ini ada Malang. Ada Malang, Surabaya, Aceh, Palembang, Lampung, Tangerang, Cianjur, Tasikmalaya, Makassar, Eropa. Oke, terus ada Palu, Manado, Bekasi, Purwakarta, Pangandaran, Solo, Wonosobo, ada Tulung Agung, ada Ambon, Jepang, Italia, China, ada Pandeglang, Garut, Kediri,
Banjarnegara, Mojokerto, Sidoarjo, Mataram, dan Banjarmasin. Sampai sini dulu. Ini beberapa saja yang cocok. Bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.